Ia ini yang begitu ingin ia ikuti tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 20 kan. Nah, dari pernyataan mengenai keadaan Kristus yang begitu, apa ini? Gak paham, kata mata forum gak paham gimana mau jadi diskusi. Gak bisa baca dia. Kata metafora pun gak paham gimana mau jadi Gak tega punya raja melarat. Aku malam ini ketawa terus, ya Allah, Major. Bukan aku menertawakan ayatnya, tapi menertawakan narasimu yang berlawanan dengan isi Bible itu, Major. Itu, kamu tahu nggak penjelasan dari ayat ini tadi, pernyataan Yesus? Kau bilang tadi Yesus itu karena terlalu besar kepalanya, kan gitu, sehingga nggak ada bantal ukuran yang cukup untuk kepala Yesus. Ternyata bukan itu. Di sini maksudnya adalah di sini jelas. Nah, ini ada kalimat. Nah, dari pernyataan mengenai keadaan Kristus yang begitu, aduh ngeblur. Oh, aplikasi aja nggak tega dideketin. Melarat. Jadi yang melarat di sini rajamu atau bukan, Major? Saya tanya, yang melarat di sini rajamu atau bukan? Gimana? Yang melarat di sini rajamu atau bukan? Melarat? Ya kenapa kalau melarat rupanya? Enggak, saya tanya apakah gagal seorang raja kalau dia melarat? Mana kisahnya seorang raja yang definisi seorang raja tadi apa tadi? Enggak, tolong ceritakan dia ke saya. Dia punya pengikut, ada yang taat dan tunduk kepadanya, itu dia raja. Coba ceritakan di dunia ini. Coba ceritakan kisah raja di dunia ini yang lebih melarat daripada Yesus, ada nggak? Raja apa? Raja apa sekarang yang mau kau bahas ini? Raja yang lebih melarat daripada Yesus siapa? Raja itu bukan berdasarkan harta duniawi. Bagaimana dia mempunyai pengikut, ada yang taat dan tunduk padanya, itu raja. Tak, Major. Ya enggak, secara keduniawian Yesus melarat, betul atau tidak berdasarkan ayat kita? Bukan masalah harta di sini, bagaimana dia banyak pengikutnya. Ya, tapi Yesus banyak tidak yang taat dan tunduk kepadanya. Itu dia raja, Tuhan dia itu. Major, ketika Yesus ini maksa dia, maksa. Bukan. Raja yang kupahami itu rajamu sendiri, kayak gitu. Oke. Ketika Yesus hidup, dia memiliki murid berapa? Banyak muridnya, banyak. Berapa murid yang selalu menyertai Yesus itu berapa? Banyak. Berapa murid setia Yesus? Banyak, pengikutnya pun banyak. Ada ke-12 murid Yesus? Banyak, bukan cuma murid, pengikutnya pun banyak dia. Mana? Siapa yang mengikuti Yesus? Oke, pengikut Nabi Isa siapa namanya? Enggak disebutin namanya. Enggak, coba tunjuk. Siapa nama pengikut Nabi Isa itu? Enggak disebutin namanya. Siapa namanya? Enggak disebutin namanya. Enggak, coba tunjuk kalau memang Isa itu punya pengikut, siapa namanya? Enggak disebutin namanya. Gimana? Enggak ada namanya. Jadi bagaimana Anda bilang dia punya pengikut? Ya udah, saya nggak nyebutin namanya, disebutnya Hawariun. Katanya Hawariun, ada pengikutnya. Iya, Hawariun itu ya pengikut Nabi Isa. Ada Hawariun tapi nggak ada namanya. Ya nggak disebut namanya kok. Nah, berarti sekarang kembali Al-Baqarah ayat kedua itu berarti gimana itu? Menjelaskan segala sesuatu. Tapi dia bukan raja yang melarat. Iya, di Al-Baqarah ayat kedua dikatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kok dituliskan nama-nama Hawariun itu? Enggak disebutkan. Major, saya tanya, yang melarat ini rajamu atau bukan? Kalau seorang raja bukan berdasarkan hartanya, bagaimana dia pengikutnya ada? Tanpa tidak ada pengikutnya, bagaimana dia dikatakan dia Tuhan atau seorang raja? Saya tanya, coba kasih contoh raja yang bukan paling... dasar dia banyak hartanya, bahwa dia bukan. Dia ada pengikutnya, ada yang taat dan tunduk padanya. Saya tanya. Tapi kalau tidak ada yang taat dan tunduk padanya, bagaimana? Saya tanya, yang melarat ini berdasarkan penjelasan kitabmu, ini rajamu atau bukan? Halo, ya ampun. Ukuranmu harta duniawi. Ya kan lagi ngebahas raja, gimana sih? Ya iya, ngapain kamu bahas harta-hartanya? Loh, iya dong, dicari tahu. Serahkan raja yang paling terkaya di muka bumi aja masih taat dan tunduk kepada Yesus. Saya tanya, yang melarat di sini siapa? Tidak ada melarat di situ. Ini bunyinya ini, nih.
penjelasan dari manusia Tidak ada di situ mengartikan itu melarang Yesus, nggak ada. Lah ini Buktinya dia itu berkuasa atas dunia dan akhirat kok. ini apa ini? Keadaan Kristus yang begitu melarat Oke, ini. kalau sudah dikatakan berkuasa atas dunia, siapa yang lebih kaya? Nah, mana pembuktiannya? Kalau sudah punya- dikatakan berkuasa atas dunia dan akhirat, siapa yang lebih kaya? Nah, di mana kekuasaannya orang dia melarat? Ah, ampun. Ampun. Enggak, kau terima enggak kalau keadaan Yesus seperti ini, kau terima enggak? Ini loh Ustaz, kalau kebanyakan makan cilok gitu, kurangi makan cilok. Iya, saya udah kurangin. Enggak, kau percaya enggak kalau keadaan Yesus seperti ini? Ini kita mau Masa raja menjelaskan. harus diukur dengan bantal lah, diukur dengan harta lah. Ya, enggak Raja itu bantal, diukur dari adanya pengikutnya, adanya yang taat dan tunduk kepadanya, itu raja. Oh gitu. Kalau gitu berarti iblis juga raja. Hah? Iblis juga raja. Ya iya, dia raja iblis. Major raja enggak? Bukan. Apa? Major raja atau bukan? Ya saya raja di rumah saya ini. Oh, Major raja. Terus Pak RT raja atau bukan? Pak RT raja atau bukan? Raja singa pun ada, raja singa yang garut-garut itu. Nah, sekarang Pak RT kan biasanya punya rumah. Oke? Bener nggak? Pak RT punya rumah. Rajamu punya rumah nggak ini? Kembali lagi pusing dia. Ah, ya Allah, Major. Sama RT aja kalah jadinya. Ini nggak paham dia. Ya, Apa yang nggak paham? mengartikan makna daripada kata raja Nggak. pun tuan pun dia nggak paham. Enggak, oke. Sekarang Ya. Saya di Major. rumah saya pun saya raja, saya tuan di rumah saya ini. Ya, karena Major, apa? Karena ada pengikut Major. saya, tanpa ada pengikut Oke, saya bagaimana saya baik, katakan tuan baik, di rumah baik. saya? Major gini, kalau begitu secara duniawi Yesus itu termasuk orang yang miskin, Anda setuju atau tidak? Nggak usah kau ukur dengan harta miskin. Dia Loh. kuat atas dunia dan akhirat, lebih kaya mana? Lah katanya dia tadi penguasa. Ya. Penguasa di dunia. Dia sudah berkuasa raja atas dunia dan akhirat. Berarti Lah, orang sebelah yang miskin berkuasa di dunia melarat pun ditahan kayak dia. gini kau bilang penguasa. Ada nggak di sini? Ada nggak sih orang penguasa contoh presiden negara Indonesia? Ada nggak presiden yang melarat hidupnya? Salib. Aduh. Major, kita realistis aja pembahasannya Major, bukan pakai doktrin dogma Major. Bukan doma. Sekarang aku tanya dulu, kalau seorang raja itu apa makna kata dari seorang raja itu apa? Ya raja, penguasa, pemilik tahta, kekuasaan, kerajaan. Oke, yang dikuasai kekayaan. apa? Harta. Ya, oke, raja menguasai satu wilayahnya, wilayah kerajaannya, kan gitu. Saya tanya, ketika Yesus hidup, penguasa. Ada nggak penguasa di bumi yang berkuasa atas dunia dan akhirat? Saya tanya, Itu aja nggak bisa kau jawab dari tadi. ketika Yesus hidup, siapa pengusaha? Raja. Kayak mana? Major, Dia sudah ketika berkuasa Yesus atas dunia dan akhirat. Major, Jangan orang kaya penguasa. aja nanti yang masuk surga harus tunduk pada Yesus. Major, ketika Yesus hidup, penguasa Yerusalem siapa? Gak ada jawabannya. Ketika Yesus hidup 33 tahun, penguasa. Bang. Istri Saya mana sapa Bang dulu. Suma? Dafar, sebentar, Bang Didi. Istri lagi tidur. Persiapan sekolah besok. Oh, Bang Dindi sabar ya, sabar. Dafar, Iya. Dapar ini masih penasaran sama Bang Juma ini Dapar ini. oh, Dafar Udah dibal-bali Kristen? berapa kali juga. Kristen lah. Ya. Diskusi ya Bang. Iya siap Kristen. Oke, Bang Dindi duluan. Iya, diskusi apa? Saya nggak tahu temanya apa. Silakan bertanya. Saya bertanya apa? Terserah. Atau kami yang bertanya. Saya kan kalau saya mau bertanya tentang Kristen nggak mungkin karena kalian nggak paham kekristenan masalahnya. Siapa yang bilang? Saya bilang karena saya orang kan kalian kan agama Islam Silakan lebih lanjut paham Bang. Islam. Sampai masak bisa kayaknya Bang. Pasti kan lebih paham Islam atau lebih paham Kristen saya tanya. Pasti lebih paham Islam lah. Kalau orang itu paham Islam pasti paham Kristen. Nggak mungkin kalau bagaimana? Oke. Sekarang di mana logikanya kalau Kristen salah kamu benar? Di mana logikanya? Salahnya Kristen itu
karena mengklaim diri mereka itu pengikut Yahudi. Pengikut Yahudi? Di mana orang Kristen klaim pengikut Yahudi? Anda jangan buat-buat. Ya sudah, kalau begitu kenapa ada kitabnya Yahudi Kristen? Nah itu Anda tidak tahu. Ya udah, ajarin saya. Oke, saya ajarin kamu. Orang Kristen memakai kitab Yahudi itu bukan mengikuti Yahudi, tetapi orang Kristen mempercayai itu sebagai kitab suci yang mengandung nubuatan tentang Mesias yang akan datang, Pak. Begitu. Oh gitu. Kenapa Mesias yang akan datang itu dari Kenapa orang-orang Yahudi? Yesus Kristus. Kenapa orang-orang Yahudi yang paham tentang kitab mereka itu tidak menjadikan kitab mereka sebagai nubuat untuk Yesus? Ya kalau mereka menjadikan kitab mereka nubuatan itu tidak ada Yahudi lagi kalau begitu. Loh, apa yang menyebabkan mereka nggak ada? Karena mereka itu punya pandangan lain, itu tafsir lain, itu soal Oh, nggak soal bisa, lain. nggak bisa. Nggak bisa, tapi Anda saja punya tafsir Anda sendiri, si agama. Anda sendiri, menggunakan tafsir sendiri. kitab dari Roma ini, kitab dari Barat ya, untuk Kitab dari mentafsirkan Barat. Siapa kitabnya bilang orang kitab Yahudi. dari Barat? Coba, saya tanya kamu. Dari Ya. mana kamu mengatakan kitab dari Barat? Coba. Lalu dari mana perjanjian baru itu? Perjanjian baru itu Dari Yesus sendiri. Yesus itu Di mana bahasa Yesus di pernah mana? menyebut Ditulis oleh tentang kitab murid-muridnya. kalian? Ditulis oleh murid-muridnya. Di mana Yesus kemudian pernah menyebut kitab kalian? Di mana? Tidak perlu, tapi saksi mata menuliskan itu kami percaya. Enggak perlu, Pak. Ada saksi mata, Pak. Anda menuduh juga. Yesus Makanya sebagai Bang Juma, bentar Bang Juma, makanya buka Lukas yang kemarin saya jelaskan itu. Bang Juma kadang kan pemahamannya double ya, artinya saya itu dia sendiri mengatakan di Lukas 24 Biar Pak, biar dia berhadapan dengan saya. Saya uji logikanya. Kalau memang betul-betul Dekerdas. Satu-satu, Bang Dafar, Iya. sebentar izin. Satu-satu. Pak Dafar diam. Saya uji logikanya. Di mana dia cerdas atau tidak. Woi, Silakan Itu- coba Anda berikan validasi Yesus kepada kitab Anda. Saya tanya kamu, apa dasarnya kamu bertanya itu? Saya tanya. Dasarnya manfaatnya adalah untuk mengetahui bahwa kitab Anda itu benar-benar dari Yesus. Tidak perlu, Pak. Para saksi mata. Nah para saksi mata, ini parahnya, itu penyakitmu itu di situ. Penyakitmu itu di situ bukan karena penyakit. kamu Memang kamu Anda mengatakan penyakit. kamu mau Anda kalau ada menguji saksi mata, saya, ternyata Anda kamu percaya. keteteran. Kamu yang keteteran. Bukan. Kau ingin menguji Ya, Bang Bang Zuma, Zuma, logika Bang silakan, Zuma Anda yang uji. Sabar dulu. Ketika Baik, ada oke, sebuah baik, buku oke. yang kamu Oke, ceritakan tentang Yesus Boleh lah, saya bla bicara? bla 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 bla. Sedangkan Yesus sendiri tidak tahu menahu tentang buku itu. Itu gimana ceritanya Anda bisa mengatakan itu sebagai sebuah kebenaran? Yesus datang memiliki kitab sendiri loh dia. Yesus di dalam kitab catatan wartawan yang Anda pegang diceritakan Oke, baik. pada hari Silakan. Sabat. Anda pilih wartawan, oke, Sabar. silakan. Pada hari Sabat di tempat kelahirannya Anda diam Yesus dulu. acap Bilangnya kan kali Anda kemudian masuk ke dalam rumah ibadah membacakan Anda Alkitab. besar mulut tapi otak kecil Anda. Sekarang apakah sejarah Soekarno yang menulis tentang sejarah Soekarno, apakah Soekarno perlu memvalidasi yang menulis sejarah? Kamu jawab. Ketika buku itu bercerita tentang Soekarno berkata, maka perkataan yang tertulis di dalam buku itu harus benar-benar kita buktikan bahwa Soekarno dari berkata. Bima, apakah harus Soekarno validasi? Apakah Soekarno harus validasi? Jelas kalau Nggak perlu, Pak. kalau Nggak perlu, buku Pak. itu sabar. Nggak Kalau perlu, buku Pak. itu Tidak perlu. Kalau buku itu kalau buku itu mengatasnamakan Soekarno, maka Soekarno wajib memvalidasi buku itu. Sebagaimana Musa memberikan validasi kepada kitab Taurat. Sebagaimana Taurat membahas logika tentang Anda Nabi itu, Musa. Maka antara Nabi Musa dengan bukunya harus sinkron. Terjadi sinkronisasi tarik-menarik antara. Nggak ada isi. Anda terlalu Makanya saya sombong bilang, berbicara, banyak terlalu orang tinggi, memuji-puji Anda. terlalu Cerdas. sombong, Cerdasnya di tetapi mana? Anda Nggak ada berbicara cerdasnya tidak Anda ada itu. isinya. Gitu loh. Anda sombong kali kawan. Sombong Di kali. bawah, Ini di ada bawah satu aja nih. itu, nggak ada isi. Di bawah, nggak ada isi. Cuman sombong, Anda hanya seperti kaleng kosong. Buku Soekarno itu ditulis, divalidasi oleh Soekarno loh. Lanjut.
Iya, ketika ada sebuah buku yang menceritakan tentang seseorang, di mana buku ini pengarangnya berbicara tentang Soekarno, seakan-akan seluruh isi daripada kitab ini, buku ini bercerita tentang Soekarno, dan Soekarno ternyata tidak pernah memberikan validasi tentang ucapan yang muncul di dalam mengatasnamakan dirinya, itu namanya dongeng. Dongeng itu. Sekarang Anda membawa buku Anda nih, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dengan segala macam tete bengeknya terkait dengan Yesus. Contoh, bagaimana Paulus memfitnah Yesus mati terkutuk. Ada nggak pengajaran Yesusnya tentang itu? Pernah nggak Yesus mengatakan bahwa aku ini akan menjadi kutuk demi untuk membebaskan kalian? Nggak ada kan? Semata-mata fitnah. Bagaimana mungkin kemudian orang yang waras mau percaya terhadap buku yang menceritakan Yesus itu mati dengan cara kutuk? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Dan Yesus adalah seorang guru. Sebagai guru yang menjadi jalan keselamatan bagi Bani Israel, konsep ini wajib hukumnya diajarkan oleh Yesus. Gak boleh tidak. Selayaknya Nabi Muhammad, kami imani dia sebagai Nabi, maka Nabi Muhammad lah yang punya hak prerogatif untuk menjelaskan dirinya Nabi atau bukan Nabi. Itu. Kami mengimani beliau Nabi. Beliau mengajarkan dirinya Nabi. Nabi. Aku tidak berkata selain apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan. Berarti dia Nabi. Nabi Muhammad juga begitu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ini ajaran Nabi Muhammad. Nabi Isa mengatakan bahwa saya hanya mengajarkan apa yang diperintahkan. Berarti dia Nabi. Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tetapi dia berkata tentang firman. Berarti dia Nabi. Sekarang kalau dia Tuhan mana? Apa pembelaan Kristen terhadap iman mereka? Oh, Yesus itu 100% Tuhan. Juga 100% manusia. Kan penipuan. Bagi orang yang berakal ini sudah penipuan ini. Ketika ketahuan bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan menurut Yesus, maka sang pembohong, sang pendusta mengatakan Yesus itu 100% manusia, tapi 100% Tuhan. Kenapa demikian adanya konsep ini? Karena orang Kristen, sang pendusta, pembohong, penyesat, menggabungkan antara konsep imannya, kepercayaannya dengan konsep ajaran Yesus yang sesungguhnya. Hanya orang dongo, bahlul yang mau tertipu dengan pernyataan konsep seperti itu. Ya, silakan. Bang Juma, kamu asumsi bilang gini, baik orang Kristen itu pembohong dan penyesat. Pasti pembohong. Gimana pembohong orang Kristen? Oke. Kamu dengar aja sekarang gini Bang Juma. Saya buktikan kalau kalian itu pendusta. Tidak ada satupun, tidak ada kata di dalam yang dalam Kristen yang keluar dari mulut Kristen itu kalau bukan dusta. Semuanya jujur. Maka Kan gitu. dengar, kamu jangan asumsi liar. Coba buktikan orang Kristen ini apa pembohong. Saya buktikan ya. Ini nadamu aja ketahuan siapa yang jadi pembohong. Saya buktikan ya kalau Kristen itu pembohong. Coba siapa? Coba buktikan. Oke. Ketika orang Kristen ditanya, apakah Yesus itu manusia atau bukan manusia menurut Yesus? Ya, Yesus sendiri mengaku dia pada anak manusia. Manusia. Sekarang apakah Paulus menerima firman dari manusia atau bukan dari manusia? Ya, terima dari firman dari manusia, dari Tuhan juga di situ. Ah, itu. Ya betul. Karena kamu, ujung dengar, kamu tuh maka jangan Pasti membohong. ketahuan bohongnya kan. Pasti ujung-ujungnya manusia Kamu tapi tahu Tuhan siapa juga. Kan gitu. Lah, makanya dia Ketahuan. Tak ada yang... Sekarang kamu buka ya. Nah, kan kena dia si Jumat itu. Yang Makanya sopan, tolong jangan dibuka, kasar, jangan kasar. Nggak kasar. Kamu memang harus perlu di ini. Waduh, kena tombak lagi Bang Juma itu. Sekarang dengar. Tetapi tentang anak Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang katamu ya Allah tetap untuk seterusnya. Di tab-tab layar di gaspol teman-teman ya. Ini kan 1K lebih nih penonton. Di gaspol tab-tab layarnya ya. Sambil loporenya diklik tuh biar jalan labnya. Biar hidup, biar nggak kena tombak. Ya kena tombak karena dari TikTok tuh punya aturan yang keras ya, harus disiplin. Bro, sambil nunggu Bang Juma. Kalau memang kamu jujur, coba jawab dengan jujur. Yes. Yesus itu manusia atau Tuhan?
Yesus adalah manusia, Tuhan dan Allah. Dia sebagai guru dan hamba Tuhan. Itu semua ada Di mana? sama dirinya. Di mana? Kami dikenal Di mana? Mesias. Santai dulu ya. Jujurlah, jangan banyak. Kalau kepanjangan itu artinya bohong. Dengar, Tapi langsung, kalau langsung jawab, saya tanya, saya nggak mau banyak liar kayak kamu, makanya dengar. Islam tuh perlu saya nggak dengerin dulu pertanyaannya. Oke. Ya, Yang dilahirkan Maria ke muka bumi itu manusia atau Tuhan? manusia dan Tuhan di situ. Dia Di sebagai mana status sebagai Tuhan. di mana Gelarnya pernah Maria Tuhan. berkata saya Dia melahirkan manusia sih. dengarkan dulu kan udah jawab. Loh, kan Kalau kita kamu yang bisa udah melihat. jawab, sudah jangan dipanjangin. Kita punya kuping kok Bukan bahasa Indonesia dipanjangin boleh karena lagi. kamu sendiri yang tunggu nggak paham, Bang. Iya janganlah begitu. Dengerin saya ulang kembali ya. Yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Makanya bantu buka ya biar kamu nggak asumsi. Saya tahu ulang kamu tuh kembali memang bahasa Indonesia nih. dengar Lukas saya baca. dilahirkan- Makanya saya baca. Yang nggak usah baca, jawab aja. Yang Loh, dilahirkan, namanya dengerin asumsi. dulu bahasa Indonesianya. Saya ini bukan umat pembohong di sini, makanya dengar. Saya Bentar, Gurunda itu kayaknya akun itu masih kena report, itu nggak bisa dijambak, Gurunda. Ganti-ganti. Yang dilahirkan Maria itu A manusia, B Tuhan. Saya bagai jasmani, itulah manusia. Berarti anaknya Maria manusia ya? Betul. Betul. Apakah Yesus itu Tuhan? Yes. Apakah manusia itu Tuhan? Ya makanya saya baca datanya biar di bawah itu tahu. Pembohong memang kau. Oh, pembohong. Aku tuh bukan maling di Indomaret. Dengar, aku bukan maling di Indomaret pakai topeng. Nggak ada. Ya. Saya baca topeng, makanya ini buka topeng, saya buka Lukas 24 ayat yang saya baca ya, ayat 44. Dengar. Ayat 44. Yesus sendiri mengatakan, ia berkata kepada mereka, ini Yesus berkata kepada mereka, ini aku yang telah kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, huruf besar, dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dengar, makanya semua Yesus Saya mengatakan, udah jawab. tertulis Jangan mati. panjang-panjang sama gua. Waktu gua mepet. Loh, saya jawab biar kamu tuh dengerin bertanya terus, kamu kan iya. Dengerin dulu bahasa Indonesianya. untuk bertanya kepada Iya. kita. Waktu Yesus berkata begitu, kan Yesus berbicara Iya. nih. Nah, waktu Yesus Yes. berbicara begitu, Yesus dengerin dulu. Kamu ini kok nabrak, jadi kau nggak Kamu ngerti. tanya gitu. aja, Jangan kamu namanya dinabrak. pertanyaan lebih pendek dari penjawaban. Sekolah Iya. nggak adil. Waktu Yesus berkata begitu, Terus, sebagaimana yang kau baca tadi, Yesus adalah A Tuhan, B manusia. ya karena itu gelar Mesiasnya, Bang. Anda harus paham itu, Mesias itu apa? Kristus. Saya ulang kembali ya. Ada bahasa nama Indonesia lain di nih. dunia ini selain Yesus, nggak ada. Saya ulang kembali bahasa Indonesia. Ya, memang bahasa Indonesia. Ya. Kamu sendiri harus ngerti nggak bahasa Saya ulang Indonesia? ya, dengerin. Barusan data yang Anda baca itu Yesus yang berbicara. Pertanyaan Iya. saya adalah, waktu Yesus berbicara di depan murid-muridnya, Yesus adalah A Tuhan, B manusia. Iya, posisi manusia, tapi dia segala Manusia. Jadi Gelar Yesus manusia. waktu berbicara dia manusia ya. Ya, manusia Oke, sebagai manusia. firman hidup. Baik. Ya, roti yang hidup. Ya, manusia. Apa masalah di situ? Enggak ada masalahnya, saya nggak nyari masalah kok. Makanya gelarnya makanya Lanjut dia ya, lagi- lanjut. Apa yang dilakukan Yesus di muka bumi ini menandakan dirinya Tuhan. banyak melakukan mujizat, Apa lebih itu? dari 300 lebih mujizat. Dia Oke, membangkitkan Lazarus. Oke, Dengar, baik. dia membangkitkan Lazarus dari empat hari udah mati di dalam kubur, Baik. dibangkitkan. Baik. Waktu dia membangkitkan Lazarus, Yesus Ya. itu adalah A Tuhan, B manusia. Ya, nah, itu. Saya ulang ya. Bahasa Indonesia ya. Berdasarkan Manusia. Yohanes 11, dengerin dulu. Berdasarkan Yohanes 11 41 Tanya sampai aja, saya 42. akan jawab semuanya. Kamu yang ilmu asumsi itu. Waktu Teknologi gelap, Yesus coba, tanya aja. lu jangan ditabrak. Saya mah dikit-dikit ngomongnya, jangan ditabrak. Tabrak. Habis Saya ini akan sikat kamu pakai habis ini. saya ngomong, dengerin ya. Habis saya ngomong saya nggak motong kok. Terserah lu mau jawab apa gitu loh ya.
Dengar, yang penting kamu dengerin. Ya. Ini penonton juga mau mendengarkan. Gas aja, Tadi kamu gas. Tadi kamu mengatakan Karena saya nggak begini. butuh pembohongan di sini. Lu kan Iya, maling aja. iya. Oke, Iya. langsung tanya Dengerin aja. dulu. Tadi kamu bilang Yesus membuktikan dirinya Tuhan waktu dia bermujizat. Saya kasih contoh satu, Yohanes 11, 41, 42. Di situ Yesus Yohanes berapa? membangkitkan atau Pelan-pelan saya menghidupkan. buka. Dengerin Saya buka. dulu lah. Loh, saya mau buka, saya nggak asumsi. Yohanes berapa? Saya ini belum 11. selesai bicara. Nah, Yohanes berapa? Habis ini, makanya dengerin dulu. Oke, Yohanes 11 waktu Yesus membangkitkan Lazarus, apakah Yesus waktu itu sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Ya, sebagai Tuhan di situ. Sebagai Tuhan. Ya, Yakin ya sebagai Tuhan ya? iya dong. Oke. Di dalam Yohanes 11, 41, 42, di situ Yesus mengucapkan, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa aku adalah Yesus. Di situ mengaku apa? Mengaku Tuhan atau utusan Tuhan? Yang mana? Yang mana? Yohanes Yohanes berapa? 11, 41 sampai 42. Yohanes Yesus di 11 situ mengaku Tuhan atau utusan Tuhan? Yohanes 11 ayat berapa? 41 sampai 42. Yohanes 1, Yohanes 11 Yohanes ayat berapa nih, 11. Bang? Yohanes 11 Ya, 41 sampai 42. ayat berapa? 41 42. 1 sampai. Kamu mengatakan di situ Yesus Tuhan, tapi coba dibaca. Yesus mengaku Tuhan apa utusan Tuhan? Yohanes 11 ayat 41. Bohong lagi. Maka mereka Bacalah. Iya. Baca dulu. Bacalah. Makanya orang Yahudi melemparkan Yesus dengan batu karena menyamakan dirinya. Bacalah Saya dulu baca, di makanya saya situ. baca. Wih. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus diamlah, Handi, memang lu nggak punya ilmu. Kalau baca seutuhnya, ini ayatnya panjang nih. Kalau baca semuanya, ya. Coba baca. Iya, Saya nggak punya ilmu, nggak ayat apa-apa. 41 ya. Ya. Iya, kalau lu lulus coba diam lah, suruh saya baca, tapi lu ngoceh mulu, gimana? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Betul, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Dan Di situ sesudah- Yesus sebagai pertanyaannya, Anda udah baca ya. Serulah. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan di situ. Di situ tertulis Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, utusan, betul. Karena itu Tapi gelap. kamu tadi bohong mengatakan kamu Tuhan. Bohong yang gimana? Makanya saya buka ayat lagi. Bohong terbongkar satu. Dengar, saya kasih ayatnya, makanya saya baca ya. Bohong lagi. Bukan, makanya buka Ibraninya. Kamu tuh, Bohong lagi. lu mau Saya ulang diskusi kembali enggak? ya. Saya ulang nih. Waktu Saya kan Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus di situ sebagai apa? A Tuhan, B Sebagai manusia. utusan. Kamu lihat Dengerin dulu, konteks. saya lagi yang ngomong. Dengar dulu. Saya lagi yang ngomong. Kamu jangan bohong di sini. Dengerin ya. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Nah. Yesus di situ sebagai apa? A Tuhan, B utusan Tuhan. Ya, dia sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, betul dua-duanya. Bohong lagi. Loh, nggak ada Bohong di situ. Dengar ya. terus. Dengar, kami umat Kristen itu Bohong kalau mengatakan ya terus. dan tidak. Itu Kalau nggak hati bohong sendiri. nggak hidup. Kamu lihat konteksnya di situ, persepakatan untuk membunuh Yesus di situ konteksnya. Lanjut Bang Juma, bohong terus. Apa yang dibohong situ? Han? Kalau nggak bohong nggak Kamu hidup. memang gelap. Bohong Itu terus. persepakatan. Nggak bisa kalau nggak bohong nggak jalan agamanya. Gimana? Harus. kalau Cuma memang dengar, dasarnya makanya saya kasih Ibrani 1 ayat 8 ya. Dengar. Ibrani 1 ayat 8 Yesus mengatakan, Allah mengatakan, tetapi tentang anak ia berkata, Itu surah "Takhtamu, ya Ibrani itu Allahku, surat tetap siapa? untuk seterusnya." Ibrani itu suratnya Ya, siapa? ini kutipan. Coba kamu lihat ini. Iya, saya Ibrani tanya ambil dari mana? Ibrani itu Coba saya kasih suratnya. tahu.
Ya dari Mazmur. Balik lah. Dari Daud. Buku Ibrani itu tulisan Dari siapa? Daud. Ini namanya kitab suci. Daud menulis surat Ibrani. Jatuh dari langit, nggak ada. Saya tanya Ibrani itu tulisan Makanya saya baca siapa? dulu. Udah bicara sendiri Ya, dia kan? Paulus. Di mana Paulus. dalilnya? Di mana buktinya Ibrani itu surat Paulus? Ya ini makanya saya baca loh, saya baca. Bohong lagi. Bohong aja terus. Bohong aja Mau terus. diskusi nggak? Kalau daripada Iya, saya omong sama bohong orang aja berasumsi. terus. Saya kan udah mengatakan mustahil ada kebenaran terlontar dari mulut Kristen ketika Ya nggak dia apa-apa. membela Saya juga nggak keyakinan. percaya orang yang kerasukan kayak kalian. Ya, sekarang kan saya bertanya, Kerasukan. Ibrani itu tulisan siapa? Ya Paulus Ibrani. Mana Nabi surat buktinya? kepada jemaat di Ibrani. Mana buktinya Ibrani itu kalau itu Paulus. tulisan Paulus? Mana buktinya? Itu Mana kopi dari Mazmur. Cuma Mana? makanya kamu paham Loh, belajar kok kitab ngopi yang dari Mazmur? sesungguhnya. Berarti lagi-lagi ngutip kitabnya orang Yahudi. Yang kita bahas ini Ibrani. Yahudi. Ya cuma coba dulu bacain Lukasnya. Ayo bacain Lukasnya. Yesus sendiri mengatakan apa? Orang kami nyampe mengikut Nah, Kristus. Lukas pernah nggak bertemu Yesus sampai Anda katakan Yesus berkata, bohong lagi, bohong terus. Bohongnya gimana? Orang kamu sendiri yang minta data palsu-palsu. Menurut kamu. Saya kan Tapi minta buktinya nggak mengatakan ada. tidak akan Sekarang pernah saya ada tanya yang kamu, keluar Juma. dari mulut Kristen kecuali kebohongan. Kan itu Cuma saya kubilang. tanya lu, Cuma. Saya tanya Itu lu. yang kubilang Lu bisa tadi. buktikan saya. Di mana kamu di Quran ada tulis untuk kamu sunat? Ayo, sunat untuk apa pun. Itu aja saya kasih satu data aja udah. Apa Tunjukkan hubungannya saya data coba? coba. Apa hubungannya? Umat Islam bersunat apa Kamu ada bilang langgar? sunat. Umat Tapi kamu Islam nggak ada. bersunat tanpa ada perintah, apakah itu melanggar? Kutanya dulu kau. Apakah ada Ya, yang kamu dilanggar? melanggar. Tapi apa hubungannya? Apa Kamu- ada yang dilanggar? Apa ada yang dilanggar? Ketika umat Islam bersunat, apa ada yang dilanggar? Ya, Nggak ada kita kan? manusia. Nah. Nggak ada pelanggaran Nggak di ada. situ. Nah, sekarang kalau tapi kamu Kristen tidak biasa bersunat, mengklaim apakah bahwa ada kamu yang ikut dilanggar? Orang Yahudi. Kutanya dulu. Ketika Kenapa? Kristen tidak bersunat, apakah ada yang dilanggar? Cedor mutar. Nggak. Nggak ada pelanggaran di situ. Dengar cuma makanya. Mau bilang biasa menuntut. Aduh, parah. Iya dengar. Parah. Coba kau sebagai ini apa? Saya kan udah debater, bilang, makanya tidak dengar dulu. ada yang keluar dari mulut Kristen kecuali kebohongan. Anda mengatakan Gimana tidak ada ada yang kebohongan? dilanggar Coba kamu ketika lihat orang Kristen. Kristen. Coba Ketika aja kamu lihat orang Kristen. saya udah bilang dari tadi loh, semua yang keluar dari mulut Ya, coba Kristen kamu itu lihat aja. terkait kamu masalahnya kamu ketika saya bicara kamu jangan ngomong. Cuma buktinya kamu lihat masyarakat penduduk kita Indonesia nih. Coba kamu lihat aja. Coba kamu bandingkan. Comparein aja. Apanya? Coba lu comparekan. Apa? Kamu bilang kami pembohong. Mana Ya memang pembohongnya? pembohong. Lu compare Sekarang aja. coba Anda Mana yang buktikan paling ke saya ada Lu ngomong ucapan tapi lu nggak pakai data. Kita bicara sendiri, turunkan aja deh orang ini. Ngapain? Bicara Iya. sendiri dia. Lu Udah, turunkan kamu ke aja. gereja. Salah kan? Kamu colok pantat Malah. pendeta di gereja sana. Hmm, Kamu nggak cocok diskusi, nggak cocok. Kamu nggak cocok. Kamu mulut antara mulut perempuan dan mulut laki-laki mulutmu itu. Diskusi itu Pak, kasih ruang kepada lawan diskusi, jangan kayak orang ketakutan. Santai aja. Saya mengatakan tak ada yang keluar dari mulut kalian itu. Semuanya pasti dusta. Nggak ada. Bicara mengenai konsep Tuhan dusta. Bicara mengenai Rasul dusta. Bicara mengenai keselamatan dusta. Bicara mengenai kitab dusta. Apapun yang keluar dari mulutmu pasti bohong. Dan saya akan buktikan itu melalui Bible malah. Tadi pertanyaan terakhir. Apa itu? Apakah ada yang dilanggar ketika Kristen tidak bersunat? Katamu tidak ada. Bohong lagi. Gak ada yang keluar dari mulut. Semuanya dusta. Ada. Tanpa Melanggar dusta. dong. Kalau Kristus melanggar dong. Ya itulah. Kristen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mereka memang ini kalau nggak dusta nggak hidup apa ya? Ya iya memang dasarnya dari situ. Kayak mana? Sederhana tadi pertanyaan, apakah yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Ya. Manusia. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya Tuhan? Bermukjizat. Saya kasihlah data. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, apakah Yesus Tuhan atau manusia? Dia bilang Tuhan. Saya kasih data, Yohanes 11, 41, 42. Tertulis di situ Yesus utusan Tuhan. Terus saya tanya lagi, bagaimana utusan Tuhan apa Tuhan? Bohong lagi, bohong ditutupi dengan kebohongan. Itulah bohong sepanjang hari. Yang lahir Tuhan, Bang Andi. Kata mereka yang lahir Tuhan. Ada bilang yang lahir Tuhan, ada yang bilang yang lahir manusia. Terus Tuhan mereka ada berapa? Yang lahir manusia dan Tuhan. Iya, Tuhan mereka ada berapa? Pasti 3. Sebagaimana Matius 6 berapa itu? Nah, Matius 3, 16, 17 ada 3 kan? Satu dibaptis, satu seperti merpati. Ada suara dari surga. Ben Gurunda. 3. Buset, Banyuma dikenal lagi. Ya ampun. Benar-benar deh. Waalaikumsalam. Bunda Mila. Assalamualaikum Bunda Rahma. Jadi cara warahmatullahi taala. Jadi cara untuk Waalaikumsalam. ya cara untuk mematikan itu supaya orang tetap mengikuti iblis, ya akunnya yang ditombak, bukan argumentasinya begitu. Mereka tuh udah takut udah. Jadi waspada, iblis selalu berkeliaran. Ketakutan selalu ada. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuh. Yang dilahirkan manusia, tapi Yesus Tuhan. Gimana itu? Yang mati di tiang salib manusia. Yesus Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan mati? Tidak, manusia. Ya harus bohong. Coba naikkan itu, Kang. Coba ntar dulu. Tunggu coba. Aduh. Mana sih? Yang mana Bang coba? Gak bisa ya? Iya, akun sekarang kenapa yang bahan dia? Tombak aja terus. Sekarang bukan tombak ya kita bilang ya. Pembatasannya udah terlalu ketat dah sekarang ya Bang Andi. Misalnya kita nge-live-in pun, saya nge-live-in ya di YouTube. Itu kita harus pantau. Kalau nggak pantau, bentarnya udah rungkat itu room. Coba ganti lagi ya Bang coba yang lain. Boleh kau naik di sini, siapa sih namanya tadi? Tapi kamu jangan berbicara kalau kita lagi bicara, jangan ditabrak. Karena ini bahasa Indonesia loh, kita ini mulai dimengerti loh. To the point kita ngomong di sini. Terserah lu mau jawab apa, biarlah netizen yang nertawakan lu gitu loh. Tapi jangan ngomong sendiri. Di sini bukan gereja bro. Udah berapa akun yang jadi korban? Banyak mah udah 3 apa 4. Gua ikutin dulu. Sama dulu nih Maiwan sama Maiwan. Randy. Gak usah tampilin kayak gitu. Muka lu nggak sama kayak gini, muka jangan dipalsuin. Nggak percaya diri sih. Kalau wajah udah jelek nggak usah diganti wajah orang lain. Jelek aja gitu loh, on cam segala. Kenapa gue nggak on cam? Karena wajah gue jelek.
Tapi sok gue percaya diri gitu loh. Nggak usah ganti-ganti foto orang. Mau derakor lagi lo semua. 378 aja gaya hidup lo semua. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Gimana dong? Yang dilahirkan manusia tapi dia Tuhan. Bohong lagi. Anaknya Bunda Mila manusia atau Tuhan? Ya manusia lah ya Allah. Oh manusia. Jadi nggak bohong dong manusia, itu kan? Orang Islam tuh kan nggak boleh berbohong. Nanti dia jawab, kan bisa tiga macam bohongnya. Gemes banget deh liatnya. Tes lagi suara banyak mak. Kasihan kena lomba terus. Ces. Bagus. Ya. Lanjut dulu. Coba kalau saya diam-diam ada nggak yang ngetombak? Iya, coba. Siapa ini? Aprianto. Aprianto. Iya, gimana Bang Aprianto? Ada yang tidak ingin disampaikan? Ini mulai mau nanya aja ini ya. Kenapa Pak? Apa sih perbedaannya Tuhan? Boleh dikit suara semua laki kok lemas banget. Enggak gini loh. Apa sih perbedaannya Tuhan orang Islam, agama Islam sama Tuhan agama Kristen? Itu aja. Anda Muslim apa Kristen? Aku Islam tapi belum memahami tentang Islam. Tapi KTP Islam ya. Tapi masih ingat syahadat ya? Masih ingat? Ya, masih ingat kalau masalah itu. Coba syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kalau Tuhannya umat Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Itu ya. Kalau Tuhannya orang Kristen, Yesus, ada Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 tapi 1 menurut mereka. Itu jawabannya, Bang. Tapi kenapa sih setiap aku lihat semua itu saling mencari kebenaran masing-masing. Kebenaran itu nggak perlu dicari, Bang. Karena kebenaran itu datang dengan sendirinya. Jadi kebenaran itu nggak perlu kita bela. Karena kebenaran itu datang dan benar. Nggak perlu dibela karena benar ya benar. Gitu Bang. Santai aja kalau kebenaran mah. Menurut Pak Yanto, Islam benar nggak? Menurut Pak Yanto? Menurut aku. Ya kan gini, saya kan enggak, Islam benar nggak? Jangankan gini Pak, Islam benar nggak menurut Pak Yanto? Memang kalau menurut kami kan kata orang Islam itu benar. Kata orang Islam, menurut Pak Yanto, Islam benar nggak? Coba perhatikan cara syahadatnya tadi. Asyhadu alla. Asyhadu alla. Kristen ini. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayaknya Kristen Anda ini. Kayaknya. Salah kalau kamu lupa saya Kristen salah. Terus kenapa nyebut nama Tuhan kami dengan sebutan kayak gitu? Bukan karena gini kan orang itu kan ini berbahasa kan. Ada yang nyebutnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang nyebutnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada. Itu kan ibaratnya orang itu kan apa artinya itu, Bang? Yang tahu apa artinya itu? Bahasa Indonesia. Artinya kan gini, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Loh, kok dibalik-balik? Ya saya kan udah bilang, saya kan di KTP enggak memahami gitu loh. Menurut Pak Yanto, Islam ini benar nggak?
Ya kalau menurut kami benar. Menurut aku. Menurut Pak Yanto Kristen benar nggak? Nah, menurut Menurut aku. Menurut Pak Yanto. Nah, menurut aku juga benar. Bukan ini loh. Kamu percaya Quran enggak? Ini saya percaya, gini loh. Nah, di Quran dikatakan agama yang benar itu cuma Islam. Kamu nggak percaya? Itu kan ini kan kita Nah, saya tanya, kamu nggak percaya itu? Ya percaya saya. Nah ya, kalau percaya kenapa Anda masih percaya Kristen benar? Gini loh, bentar dulu dengerin dulu, jangan langsung dipotong. Orang Islam kan menurut agama dia benar, orang Hindu menurut agama dia benar. Yang saya tanya kamu kan tadi mengatakan Kristen benar, Islam benar, sementara kamu ngaku Islam. Menurut dia loh. Oh, orang menurut kamu tadi kok. Pertanyaannya, menurut sekarang saya ulang lagi, menurut kamu Kristen benar enggak? Dah. Ya enggak, kalau menurut di Quran kan enggak benar dia. Mencela-mencela entah apalah. Menurut congormu bro, menurut congormu sendiri, menurut pribadimu, Kristen itu benar atau enggak benar? Nah sekarang saya tanya lagi, menurut kamu sendiri? Enggak benar. Enggak benar, menurut kamu kan? Menurut kamu? Gimana ya? Lama-lama saya pelintir hidungmu itu yang kurang mancung. Ya pindah kamu aja. kalau ngerti bahasa Indonesia? Kamu ngerti gak sih bahasa Indonesia? Ngerti. Ya, menurut congormu, Kristen itu benar atau enggak? Itu jawaban yang sangat menjatuhkan, itu loh. Saya tadi berarti nggak pede dengan Quran kalau begitu kau. Ini bukannya nggak pede, kan menghargai. Quran jelas-jelas mengatakan inna dina indallahil Islam. Sementara kamu ngaku Islam. Masa nggak pede dengan Quran? Bukannya nggak pede, jangan menjatuhkan. Yang berarti Quran menjatuhkan? Enggak. Dah. Udahlah bang, kayak gini nggak usah diurus lah bang, nggak ada gunanya bang Andi. Tolong, udah. Cari yang lain lah, nggak ada gunanya juga ngelayanin orang kayak gini. Udah, buang lah. Bro Apri, sholat jenazah itu berapa rakaat? Sholat jenazah 2 rakaat. Matamu picek. Aduh, bener lah. Umat Udah Paulus lah. ini kayak gini. Kalau enggak gua apa loh? Makin-makin nanti loh. Cuk, dari namanya aja 3 abadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya. Dari namanya aja, udah turunin aja nih manusia koplak. Pemakan udah. ayam. Sholat jenazah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin titip pertanyaan. Apa itu bang? Titip pertanyaan buat Oten. Ini masalah kalender. Kan sebentar lagi tanggal 18 itu ada kematian Yesus. Terus kalau tanggal 25 Desember kelahiran Yesus. Kenapa tanggal kematiannya selalu berubah-ubah? Kalau kelahirannya kan tetap tanggal 25 menurut mereka. Nah, kenapa ada perbedaan tanggal kematiannya? Masa iya tanggal kematiannya beda-beda? Tetap aja itu. Nah, itu kalender mana yang dipakai itu antara kematian dan kelahiran kok bisa berbeda? Titip aja bang? nanti. Nanti kalau ada Kristen kita tanyakan bang. Ya. Yang belum ada Kristen bang. Makanya titip pertanyaan bukan Ya, siap. Terus satu lagi, tanggal 29 Mei itu kenaikan Isa Al-Masih. Itu maksudnya kenaikan itu seperti apa? Katanya si bang udah diganti kenaikan Yesus Kristus. Udah diganti. Hari ketiga. Bang, udah diganti kenaikan Yesus Kristus. Bukan lagi Isa Al-Masih, udah diganti. Ya kan, masalahnya katanya Yesus naik di hari ketiga. Nah itu udah lebih dari 3 hari. Itu Ya bang, udah bang, kita cari Kristennya dulu ya bang ya. Ya. Itu pertanyaan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewata, musim apa Kristen Dewata?
Dewata, Muslim apa Kristen? Ya, Sengkolo. Ya, Iwigi. Selamat malam. Mau nanya boleh? Enggak boleh. Kenapa bang? Kan saya mau nanya bang. Ya suka-suka saya lah, room saya gimana sih lo? Itu di An-Nahl 6. Ya kan nggak boleh tanya, gimana sih maksain tanya lo? Boleh. Kang gimana nih? Kagak boleh, Kang kasih tahu ke dia kagak boleh, Kang. Iya. Kenapa nggak boleh bang? Ya terserah saya, suka-suka saya, room saya. Nah, kenapa nggak boleh? Pertama, percuma dijawab karena kamu nggak bisa nanti mendengarkan dan mengerti karena kamu memorimu itu sudah dirasuki oleh iblis, jadi sia-sia kita menjawabnya. Itu Menjelaskan apa yang di coba Iya, bener ya, dengerin, Pak. coba diam dulu kalau di situ kamu kan bertanya tentang Al-Quran gitu ya. Nah, nanti kita tampilkan Al-Qurannya terus kita baca, kamu ngerti atau tidak? Percuma tuh. Ya, jelaskan apa? Jadi yang kau tanya ini terjemahan atau Al-Quran yang kau tanya? Kenapa di Al-Ikhlas 3 itu Nah, ini memperselisihkan? Kan nggak boleh. Ini khusus untuk manusia, Bang. Room ini khusus untuk manusia. Selain manusia tidak boleh bertanya. Benar nggak Ustaz Sugi? Betul, makanya kata Yesus, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Udah, jangan dilempar itu mutiara itu kepada anjing dan babi, dah. Coba Daman, ludah kudusnya keluarin Daman. Dalam nama Ih, jijik kali dengernya. Nggak percuma orang kayak gitu dilanggati. Cari yang baik-baik aja lah. Dijawab pun nggak akan denger dia. Berkali-kali itu aja yang ditanyakan di mana-mana. An-Nahl 64 tuh. Tuh kental tuh, kena muka tuh. Buri mukanya besok itu. Yang bener-bener aja lah, yang mau niat diskusi, itu kita layani lah. Ayo kita makan durian yuk. Ada durian gede dari Malang nih. Coba, siapa tahu bisa dikirimin kita nih. Bang, durian. Abang Duren. Dian, selamat malam Dian. Dian kok Duren sih? Ini ada itu dua monster Monster durian Pak D. Bang Juma itu durian loh, duda keren. Oh iya itu. Cuma nggak ada lawan itu. Saya mau nanya ke Pak Dasugi. Ini serius nih. Sudah lama saya kenal Pak Dasugi. Baru hari ini saya ada mau bertanya ya Pak De. Mohon dijawab dengan jujur ya Pak De. Apa tuh? Begini pertanyaannya Pak De. Ya, silakan Pak De. Ya, silakan Pak De, dijawab. Oke. Wah, ini susah ini susah ini. Oke. Oh gampang. Alhamdulillah sudah terjawab. Nah, alhamdulillah. Wih, bagus banget. Sugi, Masya Allah. Luar biasa, mantap. Luar biasa. Ternyata Pak De sudah bisa berfirman dalam hati. Tapi tumben Pak D dari mana baru muncul? Aduh, udah aku ceritakan tadi. Istrinya Fauji di guna-guna orang udah 5 hari ini saya nanganin itu. Kadang sampai jam 10 siang sampai jam 7 pagi. Fauzi itu siapa Pak D? Bunda Rama kenal tuh. Oh. Fauzi. Orang lama kita banyak. Beliau banyak membantu juga dulu saudara-saudara seperjuangan kita dulu di Jum. Diguna-guna terus maksudnya nggak bisa bangun apa gimana?
bukan nggak bisa bangun lagi, jiwanya diambil. Ya Allah, kesian bener. Terus gimana Ya, tuh kayak gitu di alhamdulillah Ruqyah? Udah saya tanganin, alhamdulillah. Tapi ya gitu, besok balik lagi. Tapi semakin lama itu semakin melemah. Nggak seperti kemarin itu kan 3 hari yang lalu. Mulai hari ini udah melemah gitu. Nih, Mudah-mudahan nanti sapa dulu lama-lama tamu hilang. ini, Abang Ya. sama Kun Payakun, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ya. Muslim apa Kristen? Ya Muslim bang, Muslim. Ya, ini Abang nih satunya, Muslim apa Bang, Kristen? entar dulu, bro, kalau besok-besok ganti namanya lah. Nama sendiri aja, nama orang aja dipakai gitu bang. Ya jangan pakai nama itu. Gak ada nama lain apa, itu kan ayat suci loh. Besok-besok ya bang ya, saya peringatkan nih, jangan mencederai Islam juga. Pakai nama aja Anto ke, Suprianto, Supriani, siapa kayak gitu loh. Itu ada satu yang Bang Andi, saya paling jijik itu, ada orang Islam pakai nama Mekana, itu saya jijik banget tuh. Itu merusak Islam itu. Ngapain nyamar-nyamar kayak gitu? Iya, saya juga nggak suka berapa kali mau dinaikin tuh. Islam. Bener-bener. Dari kemarin tuh. Itu di Komalnya Kaisar tuh, tolong diperingatkan Kaisar jangan dinaikkan tuh. Itu bikin apa, menciderai Islam itu. Islam nggak begitu kok. Islam itu gentle. Hadapi, ini saya orangnya. Ngapain harus pakai nyamar-nyamar gitu? Mikana palsu ya, tolong rubah namamu. Kita semua jijik dengan nama itu. Jangan pakai itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau bilang sama Bang Juma ya. Bang Juma, ini saya dari Medan. Orang tua sama anak kirim salam sama Bang Juma. Masya Allah. Dari Medan kirim salam. Dibilang kata anak-anak sama orang tua, Bang Juma kok pinter gitu ngelawan umat Kristen gitu, oten-oten itu gitu. Nggak ada lawannya gitu. Gitu aja. Ya itu ada yang nanya di bawah, kalau Bible berjalan gimana? Ada yang bisa bantah saya Bible berjalan. Pendeta suruh open camp debat dengan saya tanpa buka Bible. Ada yang sanggup? Itulah saya pakai nama Bible berjalan. Artinya apa? Hafalan Bible saya lebih hebat daripada pendeta manapun. Itu maksudnya itu. Nggak ada pelecehan di situ. Nggak ada nyamar-nyamar. Nggak ada orang pakai nama Bible berjalan. Nggak ada. Kalau sekarang ada berarti dia niru saya. Itu gitu. Ya boleh pakai dengan moto sendiri. Misalnya nih, Bible berjalan. Saya dulu pernah pakai bengkel religi. Ya itu nama channel. Itu ya nggak masalah. Tapi kalau nama-nama yang menyinggung orang lain ya janganlah. Provokatif namanya itu. Muslim nggak kayak gitu. Betul. Ini ada Koto. Selamat malam Koto. Selamat malam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada, Bang. Hanya ini aja. Oke. Apa, Bang? Salam kenal aja, Bang. Oh iya, Bang. Makasih, Bang. Contohnya di sini ya. Pak D, Bunda Rahma. Daripada Honda Jazz Jangan ngeblank, santai. Aku ulangi lagi, kata Paulus, jika kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak lagi berguna bagimu. Ini Yesus ternyata disunat, berarti tidak Kristus lagi ini Yesus. Karena apa? Dia sunat.
Nggak berguna itu. Enggak gitu konsepnya Bang. Masa Yesus Jelasin. juga Kristus? Jelasin. Kan udah saya jelasin tadi, itu sama dengan pembatalan Taurat. Nggak ke sana. Bahas itu sama. kupas. Sunat Kupas dengan kata-kata Taurat Yesus. itu sama. Baca dulu gitu kata-kata Paulus. Iya, Jika itu kau sama menyunatkan dirimu, Kristus tidak lagi berguna bagimu. Ini Yesus ini Iya gelarnya sama Kristus Bang. loh. Jika kau melakukan hukum Taurat, Kristus tidak lagi berguna bagimu. Berarti Nah Yesus itu juga sama dengan ini. hal itu dia. Pembatalan sunat dengan pembatalan. Makanya Jadi gelar itu santai dulu. Gelar Kristus untuk Yesus sudah nggak guna. Yesus berarti nggak Kristus lagi. Lah, kok gitu? Kata Paulus gimana? Kristus tidak berguna lagi bagimu. Artinya bagi karyanya Yesus itu menjadi tidak berguna. Itu Kristus, bukan Kristusnya jadi tidak Kristus. Aneh. Coba baca. Abang aja yang baca di situ. Kan gitu bunyinya. Jika kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Ini Yesus ini nyunat. Sunat lo Yesus lo. Apakah dengan sunatnya Yesus sudah tidak Kristus lagi? Oh, abang larikan ke Yesus sunatnya. Lah emang Yesus tidak disunat emang? Kok dilarikan ke Yesus sunatnya? Karena Yesus sunat. Dan katanya Paulus. Makna kata itu Bang, kalau kamu bersunat, seandainya lah aku bersunat. Ini eksegesis dari mana coba? Makna kata itu Bang. Kalau makna itu harus ada sandaran, Bang. Jangan Ya suka-suka. itu abang nggak punya sandaran juga. Ngapain dihubungkan dengan Yesus bersunat lalu dia nggak jadi Ini saya ini lagi? bersandaran itu hubungannya gimana? Oke, Karena Yesus bersunat jadi nggak Kristus. Santai dulu. Sandaran Kan saya. analogi yang sesat itu. Santai dulu, makanya dengerin. Apakah Yesus itu Kristus? Ya, banyak tertulis. Ini sandaran. Ya. Sandaranku adalah sola scriptura yang tertulis. Kedua, yang batalin kekristusan itu si Paulus. Batalin Tertulis apa gimana enggak? maksudnya? Lah, kalau disunat Kristus tidak berguna, padahal Kristus itu adalah gelarnya Yesus loh. Ini aku soal scriptura. Abang menafsirnya secara sengaja disesatkan atau nggak tahu atau gimana? Coba tafsirin dengan sola scriptura. Ini Itu sudah nggak jelas. bisa karena Yesus disunat lalu dia nggak Kristus. Itu tafsiran macam apa itu? Lah katanya Paulus gitu. Mana ada Paulus bilang karena Yesus sunat lalu dia nggak Kristus? Loh, jika satu kata aja abang buang abang ganti langsung berubah dia. Santai dulu. Jika dirimu menyunatkan, jika kau menyunatkan dirimu, ini kan umum. Umum toh? Umum Jika apa kau khusus? menyunatkan dirimu. Nah, Kristus tidak berguna bagimu. Lalu abang larikan Kristus sunat jadi nggak Kristus. Katanya Kristus tidak guna. Ya udah berarti Yesus nggak Kristus sudah. Karena dia sunat. Udahlah bang, belajarlah dulu abang sana. Lah, coba Kristus sunat bantah. jadi Ini nggak aku Kristus, kita belajar di mana bang? Oh, berarti orang yang sunat itu Kristus itu masih berguna? Gak ada hubungan Kristus jadi nggak Kristus karena bersunat. Maksud dari perkataan Paulus itu sama halnya dengan pembatalan yang kalian tuduhkan, pembatalan Taurat itu. Begitupun dengan sunat. Kalau kamu bersunat, tunjukin lah, jangan cuma Kristus cuap-cuap. itu- Aku ini nunjukin data. Aku nyebutin ayat. Kau itu eksegesis cabang mandiri. Masa ayat bisa dikalahin dengan eksegesis cabang mandiri? Yang saya bahas kan ayat abang. Saya nggak bawa ayat yang lain. Ya. Saya cuma meluruskan tafsiran abang. Pembahasan. Abang menafsirnya salah. Kristus sunat jadi nggak Kristus. Ngapain saya buka ayat lagi? Kristus Kan itu saya bahas ayat pribadi yang atau abang kasih gelar? tadi. Aku bertanya. Kristus itu pribadi atau gelar? Kristus. Oke, gelar. Ketika di dalam ayat tersebut, Paulus nyebutin nama atau hanya gelar yang disebutin oleh Paulus? Iya, gelar. Gelar toh? Nah. Lah, gelar Kristus sudah tidak berguna lagi bagi orang yang disunat. Clear di situ, Bre. Oh, abang sesatkan ke arah sana. Loh, aku ndak nyesatin. Iyalah, penyesatan itu namanya. Coba bantah ayat saya dengan ayat yang lain.
Bukan, saya nggak perlu ayat. Cuma saya luruskan aja tafsir abang itu entah dari mana tafsir. Gini loh bro, aku cuma baca ya, aku eksegesinya itu Ya sola udah, kalau scriptura abang baca namanya. cukup dibaca, jangan ditafsir. Lah, di situ aku jelas-jelas nggak tidak ada nafsir. jelas-jelas tidak ada dikatakan Yesus disunat lalu nggak ada Kristus. Di ayat itu tidak ada dikatakan gitu. Perkataan abang itu Yang harusnya abang tuntut itu kalau bukan adalah tafsir itu Paulus. dari mana? Loh, yang harusnya abang tuntut itu bukan saya cuma membaca apa yang dipendapatkan oleh Paulus. Itu yang bawa pendapat itu Paulus loh. Kenapa harus aku yang disalahin? Cobalah. Yang saya salahin bukan abang. Abang nafsirnya cobalah di mana di situ dikatakan sunat lalu enggak Kristus. Adakah di situ? Loh, Kan enggak karena ada. Yang udah pasti itu hasil tafsir abang. Santai Asumsi. dulu. Kata Paulus, kekristusan Alah, itu itu tidak terus berguna. Lah, berguna emang Kristus di situ. Kristus berguna bagimu. Abang tidak boleh kayak gitu karena abang sudah merubah-rubah ayat. Abang Saya yang merubah-rubah ayat di situ tidak ada dikatakan Mana Yesus saya- sunat lalu tidak Kristus. Mana coba ayatnya situ? Santai, itu katanya Paulus. Jika kau menyunatkan dirimu, kau itu adalah kalimat umum. Siapapun terkena kata kau itu. Jika menyunatkan berarti Kristus. Nah, ini Kristus adalah gelar, kita sepakat. Gelarnya siapa? Gelarnya Yesus juga. Udah bang. Lah gimana sih? Kok bingung bang? Cobalah dibantah argumenku dengan Gak perlu saya bantah, saya baca aja bang, saya baca ya, saya baca. baca Di sini aja. benar-benar nggak ada dikatakan Yesus sunat lalu dia nggak Kristus, nggak ada. di Enggak, sini. aku enggak nuduh Yesus. Nah, Aku enggak nuduh. Ini saya baca. Oh, iya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya Oke, sudah. satu aja. Lalu Mu di dasar abang situ mengatakan Kristus disunat menjadi tidak Kristus, itu udah pasti asumsi, nggak ada di bukan ayat ini. asumsi. Aku tanya aja, mu itu umum atau khusus? Umum. Umum toh. Nah, Siapapun masuk di dalam situ. nah ini kan mulai tafsir kan namanya kan. Kalau luar dari ayat itu kan sudah tafsir. Aku enggak keluar, aku cuma tanya kata per kata. Mu di situ umum atau khusus? Kalau khusus ya udah khususin aja. Ya udah kalau umum, kenapa Yesus enggak dimasukin ke situ? Yesus tidak dimasukkan. Umum toh? Lah, gimana sih? Apa pura-pura bodoh tuh gimana sih? Lah ya enggak dong. Jadi lucu aku serius. Katanya umum. Ini mau Kenapa Yesus membahas nggak satu masuk ke kata situ? demi satu kata, tapi tafsir ujung-ujungnya tafsir. Udahlah Pak. Yang lah. jelas ini tidak ada di sini Kan. dikatakan Yesus tidak sunat lalu dia nggak Kristus, nggak ada. Bagaimana Anda memastikan asumsi itu? tuduhan abang. Gini, gimana kita bisa memastikan itu di kalimat bagimu, mu di situ itu tidak memasukkan Yesus? Apa dasar sandaran abang? Tidak memasukkan Yesus. Ya, katanya umum. Umum toh? Oke, saya baca ya. Saya apa kata per kata ya. Ya. Jika kamu menyunatkan dirimu di sini tentu nggak ada Yesus. Umum atau khusus ini? Ini umum tapi dirimu Ya artinya udah, yang hadir kalau di umum. situ, Bang. Misalnya saya bicara, kamu harus ke sana. Pasti kamu ini tujuannya yang mendengar. Berarti itu bukan umum, itu khusus. Umum dong. Siapapun yang mendengar itu berarti Itu khusus. masuk dalam bagimu di sini. Lah itu khusus dong. Kalau mu itu bermakna orang yang di depan Paulus doang. Khusus orang di kalangan situ doang. Abang nggak Lalu apa nggak bedanya masuk di kalau situ. umum dengan khusus? Coba, kalau umum gimana tafsir abang, kalau khusus gimana tafsir abang? Kalau umum itu semuanya terkena di situ. Memang semua yang mendengar ini terkena. Berarti abang nggak terkena di situ. Maksudnya? Abang masuk dah dalam kata-katamu di situ. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, ya masuk. Lah, abang masuk kenapa Yesus tidak masuk? Sama-sama dah dengar dua-duanya nih. Aneh. Gimana? Ayolah, ini khusus atau umum? Itu dulu. Kalau ini sudah terpecahkan, abang bisa lanjut.
Kalau udah pecah kemana? Coba abang pecahin aja sendiri. Tapi ya jadi pertanyaan tadi kok Santai enggak, dulu. kalau saya bahas ini saya bingung. Bro, lu tadi. Entah apa maksud abang ini khusus umum lalu nanti lari kemana atau gimana? Santai dulu. Lu tadi minta dipecahkan kata per kata. Tiba-tiba itu di katamu kau minta mundur lagi. Gimana ini? Mau diterusin enggak kata per kata? Tiba-tiba aja nggak jadi gitu. Enggak, terserah abang aja. Aku mau ikut abang mau tafsir kemana. Ya udah silahkan. Cuma yang saya batalkan tadi kata abang itu Yesus bersunat jadi tidak Kristus itu kan nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Di situ tidak ada dikatakan. Kenapa nggak masuk akal? Itu dikatakan jelas di situ. Jika kau menyunatkan dirimu. Emang ada Yesus di sana? Emang abang ada di sana? Saya nggak ada. Berarti abang nggak kena juga sama dengan Yesus nggak kena. Ya beda lah antara Tuhan sama Kenapa beda pun? Ini kan peraturan sesama kaum. Emangnya Yesus kaumnya Paulus? Aneh. Berarti Yesus peraturan yang dibikin Paulus ini ya untuk pengikut dia. Untuk pengikut dia. Nggak mungkin pengikut Yesus. Yesus ngikuti peraturan Paulus, aneh aja abang. Oh berarti abang itu termasuk ada peraturan. Santai dulu. Dibikin oleh pimpinan abang di kantor. Apakah itu berlaku untuk owner? Kan enggak. Ya begitu pun ini. Gini bang, antara pimpinan kantor dengan owner itu harus linear bang. Yesus. Lah ini harus linear. Banyak yang lebih penting mau diomongin malah dirimu khusus umum apa pembahasan kita nih. Hal yang bang, analogimu nggak apple to apple. Kalau seandainya abang mengatakan ini analogi apa santai dulu. Yesus emang analogimu masuk coba. Dasarnya apa? Santai dulu. Emang analogimu masuk antara pemilik kantor, owner dengan pengurus di kantor itu emang apple to apple beri. Pengurus dengan manajer di kantor ini itu harus linear. Nggak ada ini manajer kantor suka-suka mainnya kayak si Paulus, nggak bisa dia suka-suka melangkahi Yesus, nggak bisa. Ini kalau Paulus bang tidak pernah melangkahi Yesus. Paulus tidak pernah kontradiksi dengan Yesus. Kapan Yesus batalin secara sengaja kayaknya kalian membuat kontradiksi. Ya udah, kalau tidak kontradiksi, pernahkah Yesus mengatakan hal yang sama dengan Paulus di dalam bab sunat tersebut? Kan sudah saya sebutkan, Yesus mati, bangkit, lalu orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang tidak melakukan Taurat, orang-orang non-Yahudi bisa menjadi murid Yesus, dapat keselamatan, dapat Roh Kudus. Itu yang sedang ditegaskan oleh Paulus. Jadi Paulus ini katanya cuma penegasan. Kesana dulu. Kenyataan dilakukan oleh Yesus. Santai dulu. Tetapi Kau bilang Paulus analogi, bilang penegasan. Kalau penegasan itu ada kata-kata awal. Mana kata-kata awal dari Yesus tentang pembatalan sunat? Penegasan itu harus ada kalimat pertamanya nih. Kata-kata di awal, kata Yesus ditegasin oleh Paulus. Yesus membatalkan sunat dan Taurat bukan kata-kata bang. Itu fakta. Mana kita boleh lihat fakta kenyataan setelah Yesus mati. Ketika Yesus kok bisa Yesus itu ada setelah dia mati perintahnya? Mana pernah merintah apa dia setelah mati? Coba. Setelah Yesus mati, kita bisa melihat fakta. Cornelius, tentara Itali, bisa jadi murid Yesus, dapat keselamatan. Katanya tadi murid Paulus, bukan murid Yesus. Kok aneh kau ini? Janganlah bertele-tele. Dari A ke B, B ke A lagi, tiba-tiba lompat ke C. Kapan Cornelius jadi murid Yesus? Kau bilang itu murid Paulus tadi. Cornelius murid Petrus. Cornelius murid Petrus, bukan murid Yesus toh? Yes. Ya udah, berarti tidak ada penegasan di sini. Salah kata-katamu. Paulus menegaskan kata-kata Yesus. Coba kata-kata seperti apa yang tepat begitu? Setelah matinya Yesus,
Lalu orang-orang tak bersunat, orang-orang tak melakukan Taurat menjadi murid Yesus, dapat keselamatan, dapat Roh Kudus. Nah, coba kata-kata seperti apa yang cocok menggantikan kata-kata Paulus itu? Coba. Ya harus linear dengan kata-kata Yesus. Satu, Taurat tidak batal, sunat tetap wajib bagi orang-orang di dalam istri wil atau di luar istri wil yang ingin mengikuti ibadah ritual istri wil. Kenyataan Bang nggak wajib kan sunat dan Taurat? Yang tidak wajibin siapa? Lah, Cornelius tidak melakukan Taurat, tidak sunat, dapat Roh Kudus, jadi murid Yesus. Katanya murid Petrus kagak jadi muridnya Yesus. Ya sama aja Bang. Kapan Yesus itu ngajarin nggak sunat? Murid Yesus artinya kan. Santai dulu. Dia menganut ajaran-ajaran Yesus, mengikut kapan Yesus. ini Yesus ngajarin Cornelius kagak sunat kapan? Kalau ada mana? Janganlah kayak gitu. Jadi sudah jelas kayak gitu. Kok jadi sudah jelas apa? Sudah jelas nggak ada. Kalau menurut abang kata-kata Paulus itu salah, oke salah. Bagusnya kayak mana? Bagusnya Paulus hapus itu. Ngapain ngomong gitu? Jadi Yesus dengan matinya Yesus itu orang-orang tidak bersunat, tak melakukan Taurat menjadi pengikut-pengikut ajaran Yesus. Dan dapat Roh Kudus. Coba kata-kata seperti apa biar nanti nggak usah. Memang Paulus di situ itu aneh-aneh ngomongnya. Kok aneh-aneh? Yesus ngomong sampai langit ini lebih mudah langit dan bumi hancur daripada 1 yuta dari Taurat batal. Betul, makanya sampai sekarang Yahudi masih melakukan Taurat. Kok Yahudi lakukan Taurat? Ya memang nggak dibatalkan tuh sampai sunat itu sudah nyata-nyata dibatalin sama Paulus. Itu kan untuk non-Yahudi. Untuk non-Yahudi? Ya, emangnya mengatakan ini kepada orang Yahudi kan dia? Kan enggak. Bukan kepada orang Yahudi Paulus bicara itu. Paulus bicara bukan pada non-Yahudi. Emang Yesus memerintah sunat hanya untuk yang Yahudi doang gitu? Yang intinya sunat itu kan bagian dari Taurat. Udah disebutin data banyak-banyak, kau tiba-tiba inti dari yang mana? Kan sunat bagian dari Taurat. Sunat itu bagian dari Taurat, Bang. Betul, sunat bagian dari Taurat. Makanya itu kata Yesus Taurat sekarang untuk orang-orang Yahudi, Bang. Tetapi dengan matinya Yesus, Bang, orang tak bersunat. Nah gitu, suka-suka itu suka-suka. Kau itu ndak ada data dari tadi, itu suka-suka kamu. Satu, Taurat ini tidak pernah dibatalin oleh Yesus, tiba-tiba gara-gara Yesus disalib batal. Coba, secara fakta Abang lihat. Abang kan baca kisah para rasul tuh. Secara fakta coba Abang lihat. Abang lihat kan? Orang-orang tidak melakukan Taurat, Yunani, Roma menjadi ngikut semua tanpa mereka harus melakukan Taurat, tanpa mereka harus bersunat. Jadi bagaimana penyebutan yang bagus kalau Abang mau koreksi perkataan Paulus? Itu aja sudah. Jangan Abang maksakan harus perkataan Yesus. Santai dulu. Semua itu enggak harus perkataan, Bang. Kita bisa melihat fakta, kenyataan. Iya, faktanya. Kenyataannya kita lihat tanpa melakukan Taurat orang-orang bisa dapat Roh Kudus dengan kematinya Yesus. Aku enggak ke Roh Kudus masih. Mereka mengaku mengikut Yesus tapi kagak ada satupun yang diikuti sama mereka. Mereka mengikut Paulus, udah. Lah, kenapa tidak ada diikuti? Lah memang mereka ikut Paulus. Kalau ikut Yesus, ini tetap ini Taurat dibawa. Tetap Taurat dibawa? Lah iyalah. Kan Taurat udah batal. Abang ngomongnya lembut tapi mutar-mutar. Yang muter dirimu. Aku bilang kalau itu mereka. Kita bahas diulang lagi. Kalau mereka ngaku pengikut Paulus, enggak masalah. Jangan ngaku-ngaku pengikut Yesus. Yesus enggak pernah sekalipun ngomong Taurat batal. Sampai ditegesin tuh. Kan sudah saya bilang kenyataan Abang lihat kenyataan. Kenyataannya mereka lebih milih Paulus daripada Yesus. Itu kenyataan. Kenyataan Abang lihat kenyataan. Kenyataannya gimana? Itu
Iya, mereka tak bersunat, mereka tak melakukan Taurat, mereka tak Yahudi, mereka ikut Yesus, bahkan mereka Mana ikut jauh Yesus? lebih. Apa yang diikutin mereka sama mereka? Coba. Ya ajaran-ajaran Yesus melalui Petrus, melalui Yohanes, melalui Yakobus. Mereka ngaku-ngaku doang ikut Yesus, tapi Ngaku-ngaku pada doang. hakikatnya ikut Paulus. Lah emang Paulus itu terkenal cuma dompleng nama Yesus doang. Coba dia ndak bawa nama Yesus, nah akan terkenal dia. Ketemu aja kagak. Ayolah. Ayo apa bang? Lah Ayo jujur gitu loh. Apa yang diikutin Paulus? Kalau dia Udah saya suruh abang melihat fakta. Iya faktanya. Abang lihat nggak fakta kenyataan? Setelah Ya, Yesus gini, Bre. mati, bangkit, naik ke surga, itu orang-orang melakukan Taurat semua ke murid-murid itu, enggak kan? Satu, ya gini. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Oke, satu. Mereka itu katanya ngikut Yesus. Perbuatan mereka apa? Nggak ada satupun yang dibuat oleh Yesus diikutin oleh mereka. Kata Yesus Taurat. Kasih contoh dong. Oh, mereka ndak sunat. Yesus menyuruh sunat. Yesus ngukum taat dengan hukum Taurat, mereka kagak. Mereka malah batalin. Kan sudah hukum dijelaskan Taurat itu untuk Yahudi. Musa sendiri pun mengatakan telah diturunkan Taurat untuk kita. Apa sih, Bang? Sunat ini bukan hanya untuk Yahudi. Kata Bang. Kata Taurat. Mana ayatnya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan Musa sudah mengatakan orang yang ingin melakukan Kembali dong ke Galatia 5 nomor 2, belum kelar tadi dibawa muter-muter ah. Iya kan muter-muter aja dia nih. Kamu ya, lu dia muter-muter. Coba saya masuk Ini ya, saya di Galatia ajak 5:2 ya. bahas ke lain. Kamu bisa masuk di situ ya. Bahas omongan si Siap, Paulus deh. saja. Muter-muter situ aja. Jadi Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata, jika kamu, kan kata kamu nih, tuh, kamu ini menurut Anda siapa aja yang termasuk kata kamu ini? Kamu. Ya orang-orang yang di situ. Yang di mana? Yang mendengar perkataan Paulus lah. Jadi kamu nggak termasuk? Kamu termasuk nggak? Termasuk. Termasuk. Paulus sendiri termasuk nggak? Paulus sendiri termasuk nggak? Termasuk. Termasuk. Yesus? Yesus enggak lah. Masa peraturan Paulus berlaku untuk Yesus, aneh aja. Oke. Jadi Yesus nggak termasuk. Jadi kata kamu itu berlaku umum kecuali Yesus, begitu? Kecuali Yesus dan Dan Yahudi. siapa? Dan siapa? Yahudi. Dan Yahudi. Baik, nggak apa-apa ikuti aja. Jadi di situ kata kamu itu kecuali Yesus dan Yahudi, betul? Oke. Oke. Lanjut ya. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Wah, membahas itu juga. Oke. Kenapa? Sampai itu ganti orang bahas itu doang. Ini masih di sini loh, santai loh saya. Jangan diketawain datamu ini, jangan ketawa, nggak enak loh. Karena udah saya jelasin 5 kali, kok dibahas. Saya ini baru dengerin ya. Jadi di sini kamu masuk. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Pertanyaannya, kalau ada orang Kristen atau termasuk kamu yang bersunat, apakah Yesus berguna atau tidak? Berguna lah. Coba baca lagi. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Bahasa sederhananya, apabila ada orang Kristen bersunat,
Yesus tidak berguna. Setuju? Silakan. Jangan nangis. Udah bosan aku bahan nih bang. Nangis dia bosannya. Kena dia kepalanya di sini. Udah saya jelasin dari tadi. Kena kepalanya. Siapa? Bang Madu geser jantungnya. Langsung geser jantungnya ke lutut. Nah, geser sama Andi Selebes. Kena cekek itu deh. Langsung geser jantungnya ke lutut. Artinya di situ bro, siapapun orang Kristen yang menyunatkan dirinya, Yesus tidak berguna baginya. Saya tanya sama kamu, kau udah sunat belum? Belum. Artinya kamu lolos. Yesus berguna bagimu karena kamu tidak disunat. Rencana bulan depan mau sunat. Kalau kau disunat, Yesus tidak berguna loh. Kan udah saya jelasin sama Bang Tahta tadi makna dari kata itu. Masa saya harus apa maknanya? Di situ jelas kata-katanya. Lu jangan berbohong. Itu penegasan. Penegasan apa? Penegasan dengan matinya Yesus itu, kan? Orang tidak bersunat pun bisa mengikut Yesus selamat. Di situ tertulis orang yang bersunat Yesus tidak berguna loh. Iya betul itu sudah. Ya udah betul ya, artinya kau jangan sunat. Yesus tidak berguna bagimu gitu loh. Nangis. Nangis lagi. Kok nangis? Sama mirip kali sama Bang Tahta, gaya ngomongnya lembut tapi muter-muter. Lembut tapi menggeser jantung tuh ke lutut. Muter-muter, diulang lagi. Oh ya muter. Sekarang ke topik yang kedua. Jadi rame ya. Udah cukup bro. Udah rame ya. Menurut kamu hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk Yahudi sampai sekarang berlaku. Oke, untuk Yahudi. Tapi boleh saya loncat. Kamu kalau sama Handi mana boleh kita ngomong. Bro, kalau kamu udah jawab jangan ditambah lagi. Saya ulang nih. Hukum Taurat itu untuk siapa? Gitu dia. Hei, hukum Taurat untuk siapa? Udahlah, yang lain nggak usah si Andi. Andi udah tahu terusnya. Kenapa ketakut sekali sama saya bro? Aku cuma dikasih ngomong dengan pertanyaan-pertanyaan memojokkan dia. Coba sekedar itu aja aku dikasih ngomong. Saya kaya lagi nih ya, hukum Taurat untuk siapa? Andi itu udah tahu aku dari dulu. Bro, hukum Taurat untuk siapa sih? Nggak usah lah, mutar-mutar aja itu nanti. Yang lain aja ngomong. Muter-muter. Jadi kalau begitu saya ya jawab, ya. Hukum Taurat itu, denger ya katanya kamu nggak jawab, saya menerangin. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. Ya. Jadi hukum Taurat untuk Bani Israel saja, untuk kaumnya Musa dan kaumnya Yesua Amasya. Tidak ada urusannya hukum Taurat dengan agama apapun, termasuk umat Islam. Umat Islam itu hukumnya bukan Taurat tapi Al-Quran dan Sunnah. Tapi kami sebagai umat Islam percaya bahwa ada hukum Taurat pernah diturunkan kepada Bani Israel. Sekarang kamu ini sudah saya tahu dengerin dulu sama si ngomong. Hukum Taurat itu apa hubungannya dengan Kristen? Silakan. Geser lagi jantungmu ke lutut. Oke. Hukum Taurat itu sebagai sejarah, sebagai kitab referensi. Melalui hukum Taurat kami bisa mengetahui sejarah Abraham, Musa, bahkan kami bisa mengenal sifat-sifat Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan melalui yang nabi-nabi kan. Oke, cukup. Siapa Tuhan yang cukup udah referensi sejarah kan udah. Siapa menurut kamu siapa Tuhan di hukum Taurat itu? Allah Bapa. Oke, jadi berarti Yesus belum nongol ya? Nah, balik lagi tadi udah 100 kali kami bahas sama Tahta. Lah, gimana sih kok balik lagi? Udah kami bahas tentang ketuhanan Yesus bolak-balik. Oke, saya nggak membahas. Saya nggak membahas ketuhanan. Oke, lanjut ya.
Efesus 2 nomor 15 kamu udah pernah membacanya? Udah sering, udah kami bahas tadi setengah jam. Oke, saya baca. Jangan bolak-balik lagi situ. Saya baca dulu. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi Yesus mati, hukum Taurat selesai. Betul apa betul? Tidak. Tetap berlaku untuk Yahudi. Terus Yesus mati itu apa yang batal? Untuk non-Yahudi. Efesus 2 nomor 15 coba baca. Iya, sudah kami baca 5 kali tadi, setengah jam bahasnya. Kalau begitu, apa yang batal di Efesus 2 nomor 15? Apa yang batal di situ? Waduh, berarti ke-7 kali saya bahas nih ya. Oke. Jadi perkataan Paulus itu, setelah Paulus melihat dengan matinya Yesus, bangkitnya Yesus, maka kok ditambah-tambah bangkit? Nggak ada bangkit di situ. Oke lah. Kok sama aja. Kagak ada. Dengerin redaksinya begini. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya adalah sejak matinya Yesus. Jangan artinya kamu mau belajar atau mau ngajarin. Kalau begitu saya tanya. Kitab saya kamu belajar. baca, kamu yang artikan sama saya. Kalau begitu ajarin saya. Apa yang batal waktu Yesus mati? Silakan. Hukum Taurat. Ya betul itu. Hukum Taurat. Setelah batal hukum Taurat itu, apakah masih berlaku setelah batal? A berlaku, B batal. Berlaku untuk Yahudi. Batal untuk Kristen? Tidak. Berarti tidak ada hubungannya hukum Taurat dengan Kristen. Setuju? Kebiasaan Handi gini aja tuh, cuma iya tidak aja nanti awak sampai satu. Artinya kalau kawan. Berarti tidak ada hubungannya antara cuma Taurat dengan Kristen. Terus saya iya tidak aja. Enggak ada diskusi dengan kamu. Kamu kok gini sederhana loh ini bro, udahlah. Bukan sederhana, udah setengah tahun saya ikuti kamu. Cuma pertanyaan memojokkan. Saya nggak memojokkan ini, saya boleh saya ngomong nanti. Jadi nggak ada istilah diskusi dengan kamu. Cuma jangan terpojok lah. Ini data loh, artinya kalau Yesus mati hukum Taurat batal, artinya adalah hukum Taurat tidak ada hubungannya lagi dengan Kristen. Sekarang pertanyaannya yang benar nih, dengerin dulu. Kita ngobrol di rumah, banyak orang di sini mau ngobrol. Dengerin dulu lah. Sekarang kalau hukum Taurat itu bukan untuk Kristen, Kristen ini ya dalam hal beragama Kristen dia berlandaskan hukum apa? Kristen itu berlandaskan hukum apa? Silakan. Halo Bang Handi, ya kalau Anda mau diskusi dengan saya ya, jangan kawan ya, Bang Handi. Kamu jangan muter-muter. Kalau mau diskusi, ayo kita diskusi. Oke. Kok saya mau pemain? Pergantian pemain, Naing. Ya udah, Tupang diam dulu. Silakan. Jangan bahas sunat ya, kamu sunat. Ajaran di Al-Quran tunjukkan bahwa Nabi Muhammad sunat di Al-Quran. Tunjukkan itu coba. Oke. Jangan ada di Al-Quran kamu ngarang-ngarang bebas di sini. Kamu kok gemetar sih? Kamu bertanya aja saya jawab. Jangan ya. Kamu bertanya jangan nerangin. Bertanya saya jawab. Oke, kamu bertanya lah saya jawab. Oke. Ya sekarang tadi aku dengar ya Anda berbicara tentang ya diskusi itu sama orang yang tahu ya. Jangan diskusi sama orang awam. Kamu mau bertanya atau mau koreksi? Kamu kok sakit hati sih? Sekarang aku tanya, tunjukkan ya di mana tertulis sunat dalam Al-Quran, bukan di hadis, di Al-Quran. Jangan ke kitab-kitab ulama ya. Bukan aku lihat gimana lah kehebatan kamu ya. Biar jangan kemana-mana kan. Kita diskusi itu. Kamu ini bertanya apa nerangin? Kan aku bertanya. Terus kalau panjang banget pertanyaannya. Aku tanya aja, tunjukkan di mana bukti dari Nabi Muhammad sunat dalam Al-Quran. Ada bukti bahwa umat Islam itu sunat dalam Al-Quran.
Saya lihat dalilnya di Al-Quran. Itu kalau orang udah bertanya itu ngoceh atau mingkem? Kalau udah bertanya masih ngomong atau mendengarkan bro jawaban? Kalau udah bertanya. Lanjutkan bro. Oke. Di dalam Al-Quran itu tidak membicarakan mengenai biografi Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai sunat di surat An-Nahl 123. Di situ millata Ibrahim Hanifah, mengikuti milah Ibrahim. Salah satu milah Ibrahim adalah sunat. Al-Quran begitu perintahnya. Terus kemudian sumber hukum daripada Islam itu ada Quran, ada hadis. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis disunat. Artinya kami umat Islam di samping mengikuti Al-Quran, mengikuti juga sunnah Nabi. Itu jawabannya. Enak kan menjawab kalau muslim yang jawab. Oke ya, Anda tidak berani menunjukkan bahwa tidak ada perintah yang jelas dalam Al-Quran bahwa Islam itu sunat ya. Biarin nggak apa-apa, biarin. Ada yang jelas ya. Nggak apa-apa. Anda tadi membawa Al-Quran bahwa di situ Muhammad sunat. Tidak ada di situ itu dia sunat dalam lahir, bukan dia lahir baru sunat. Ya, Anda ini tidak jelas. Coba Anda jelaskan di mana fakta Muslim di sini tidak dalam. Oke, saya udah, ya, saya jawab ya. Anda mau menerima atau tidak? Saya udah jawab. Begitulah kemampuan Muslim menjawab karena tidak boleh menambah, tidak mengurangi. Surah An-Nahl 123, millata Ibrahim. Milah Ibrahim. Nabi kami juga sunat, jadi kami mengikuti itu semua. Saya udah jawab loh. Kau mendesak apapun tetap jawabannya seperti itu. Nah sekarang saya konfirmasi balik. Tunjukkan pernyataan Yesus di Bible. Yesus mengaku disunat. Silakan. Mulai jurus Handi. Diam dulu kau. Tunjukkan kalau ada pernyataan Yesus mengaku disunat. Saya manjat tower 7 kali dalam sehari. Silakan tunjukkan di Bible tertulis Yesus dari mulutnya mengaku disunat. Oke ya, aku tunjukkan ya. Iya. Aku mengatakan bahwa sunat itu ada dalam Alkitab ya, dalam Al-Quran. Lu ngerti nggak pertanyaan saya? Iya, diam dulu ya. Apa? Entar dulu. Pertanyaan saya adalah tunjukkan pernyataan. Dengerin dulu bahasa Indonesianya. Biar kau nggak salah jawab. Tunjukkan di mana pernyataan Yesus sendiri mengaku dirinya disunat. Silakan. Oke, bagus ya. Tadi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan. Sekarang aku mau jawab ya. Tapi aku mau tangkapin dulu suara kamu ya. Tenang, kita diskusi dengan baik bro ya. Biar bila perlu aku menunjukkan. Jawab saja, tunjukkan datanya cepetan. Oke ya. Yesus itu ya, dia lahir 8 hari dia sunat ya. Di 8 hari. Saya nggak nanya itu. Ya, saya bertanya, dengerin pertanyaannya. Dengarkan pertanyaannya dulu. Ini dulu, dengerin pertanyaannya ya. Di mana tertulis Yesus berbicara pakai mulutnya sendiri mengaku disunat? Di mana tertulis? Silakan. Sederhana tuh. Pertanyaanmu sama dengan pertanyaanku, gue balikin. Saya ulangi bahasa Indonesia nih. Keluar dari mulutnya Yesus sendiri bahwa aku Yesus telah disunat. Tertulis di mana itu? Silakan. Oke ya. Yesus lahir 8 hari disunat. Dia bertanya, di manakah? Apakah orang berumur dan sudah bisa berbicara? Oke, jelaskan coba kepada saya. Ya. Saya nggak nanya itu. Di mana tertulis di Bible Yesus dengan mulutnya sendiri berkata, aku disunat. Jangan teman-teman bayangkan. Kena lihat geser jantungnya ini. Geser jantungnya ini. Siapa yang berkata Yesus disunat 8 hari? Yesus atau Lukas? Sekarang dia berkata. Saya tanya, siapa yang berkata Yesus disunat umur 8 hari? A. Yesus, B. Lukas. Aku buat macet kau di sini bang. Kalau berantem. Dia yang macet loh teman-teman. Memalukan caranya diskusi. Pertanyaannya itu loh, dengerin pertanyaannya. Di mana tertulis dari mulutnya Yesus sendiri mengaku dirinya pernah disunat?
Jawab. Diam ya, aku jawab ya. Ya, Yesus lahir 12. Saya nggak nanya dia lahir kapan. Saya nggak nanya tentang lahirnya. Apakah Yesus itu bisa menyatakan sendiri dalam 8 hari disunat itu bahwa aku harus 8 hari ini sunat ya? Apakah orang umur 8 hari bisa mengatakan hal sedemikian? Berarti siapa yang menulis Yesus disunat 8 hari? Siapa yang menulis? Kok nangis? Dengar, bro, aku menjelaskan. Kok nangis? Ya. Jangan dijelaskan, saya bertanya. Setelah Yesus, oke lah kamu bilang 8 hari belum bisa bicara, nggak apa-apa. Sekarang, waktu dia dewasa, apakah dia tidak berbicara lagi waktu dia dewasa? Silakan. Aduh bang, ya, coba yang jawaban apa pertanyaan itu yang logis bang. Kita berbicara. Kamu juga tadi bertanya sama dengan saya. Waktu Yesus, dengerin, diam. Waktu Yesus, dengerin. Waktu Yesus sudah dewasa, apakah Yesus pernah berbicara, "Hei orang-orang, aku pernah disunat"? Setelah dia pandai berbicara, apakah dia pernah mengatakan dia pernah disunat? Silakan. Abang ini parah ini ya. Kalau menurut tradisi Yahudi, saya nggak nanya tradisi, saya nanya dari congornya Yesus mengatakan dirinya disunat, itu yang saya tanya. Ya, Yesus itu 8 hari sunat. Saya nggak nanya 8 hari, saya nanya dari congornya, dari mulutnya Yesus sendiri berkata aku disunat. Ada